Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah merupakan salah satu dari 9 wali penyebar Islam di Tanah Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Gunung Jati yang menjadi gelarnya itu diambil dari nama gunung, sebenarnya hanya sebuah bukit, bernama Gunung Jati di kota Cirebon. Di puncak bukit tersebut beliau dimakamkan. Selain sebagai Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga merupakan sultan pertama dari Kesultanan Cirebon yang didirikannya atas dukungan penuh dari Kesultanan Demak di tahun 1478. Sejarah Cirebon dengan jelas mencatat jati diri dan silsilah Sunan Gunung Jati yang nasabnya dapat dirunut hingga ke Rasulullah SAW. Dari garis ayah Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam, atau Nurul Alim, dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyi Rara Santang, Syarifah Mudaim, binti Prabu Jaya Dewata atau Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi II. Meski terdapat perbedaan nama, dari berbagai literatur termasuk sejarah nasional di buku-buku pelajaran sekolah di tanah air, Sunan Gunung Jati tercatat sebagai salah satu anggota Dewan Mubalighah Wali Songo yang berasal dari tanah Arab dan dapat dirunut nasabnya hingga ke Rasulullah SAW. Namun unik dan menariknya ada satu sumber sejarah yang menampilkan nasab Sunan Gunung Jati yang sama sekali berbeda. Sebuah silsilah yang menempel di tembok kelenteng Talang di kota Cirebon menjelaskan silsilah Tan Sam Cai, pendiri kelenteng tersebut hingga Ki Hayam Wuruk Raja terbesar Majapahit. Dalam silsilah tersebut disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan putra Sultan Trenggono, Sultan Demak ketiga, dari istrinya yang berasal dari Cina anak perempuan Suan Liu. Dengan sendirinya bila kita mengikuti silsilah ini dapat disebut bahwa Sunan Gunung Jati merupakan Sunan berdarah Jawa Cina. Sunan Gunung Jati bukan satu-satunya tokoh Islam Tanah Jawa yang disebutkan dalam silsilah tersebut. Disebutkan juga bahwa Raden Patah, Sultan Demak pertama disebut-sebut sebagai Pangeran Jinbun, dan dikatakan sebagai anak Kertabumi, raja yang memerintah Majapahit pada 1474-1478, dari seorang istri Cina, anak Babah Ban Hong. Sebuah catatan yang cukup mencengangkan karena sama sekali bertentangan dengan arus utama catatan sejarah yang sekian lama dibukukan di tanah air. Sejarah Cirebon sendiri dengan tegas menyebutkan peran dakwah Syarif Hidayatullah didengar sampai di Kerajaan Demak yang baru berdiri 1478 m. Dia kemudian diundang ke Demak dan ditetapkan sebagai penetap panatagama Rasul di Tanah Pasundan dengan gelar Sunan Gunung Jati, sekaligus berdirilah Kesultanan Pakumwati dengan gelar Sultan. Dari catatan tersebut jelas bahwa Sunan Gunung Jati hidup semasa dengan Sultan Demak pertama yakni Raden Fatah. Mereka naik sebagai sultan pun di masa yang hampir bersamaan di dua kesultanan yang berbeda. Sultan Trenggono sendiri adalah putra ketiga Raden Fatah yang naik tahta setelah kakaknya Pangeran Seberanglor atau Pati Unus gugur dalam penyerbuan melawan Portugis di Malaka. Di masa pemerintahan Sultan Trenggono, Sunan Gunung Jati bahkan memainkan perang penting dalam penyerbuan ke Sunda Kelapa oleh pasukan gabungan Cirebon dan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah.